Anak itu kelas 4 SD. Sepulang sekolah, dia jalan ke lapangan yang panas karena terik matahari. Tiba-tiba ada 10 anak laki-laki mengepungnya, membuat lingkaran. Awalnya dia bingung. Mau ngapain nih? Lagi apa ini? Gak lama kemudian, laki-laki ini mendorongnya bergiliran sampai akhirnya dia terjatuh di atas lapang yang panas dan berdebu. Sambil kesakitan dan masih dalam kebingungan, dia menengadahkan kepalanya memandang laki-laki itu satu persatu sambil bertekad dalam hati, lihat besok aku akan lawan kalian semua. Dan benar aja, besoknya sepulang sekolah, bel bunyi, dia langsung cari anak laki-laki itu satu persatu. Dan ditemukannya beberapa di antara itu. Ada yang di lapangan, ada yang di kantin, ada yang di lorong sekolah, ada yang di gerobak es teh Mang Ade, ada juga yang di mobil jemputan. Dengan berani dan lantang, dia tarik kerah anak laki-laki itu dan bilang, kalau berani, 1 lawan 1, tes. Sherina. Didorongnya badan laki-laki itu. Ya, anak itu adalah saya. Iya, sebetulnya saya waktu itu tidak sedang melawan anak laki-laki itu, tapi saya sedang mempertahankan keberadaan diriku. Saya sedang membuktikan bahwa saya kuat. Selain kejadian tadi, saya pun membuktikan kekuatan saya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara bersepeda jarak jauh, masih kecil, sampai mama bilang, sepeda itu jangan jauh-jauh banget gitu. Sampai kaki saya belang mencetak sendal swallow saya. Lalu saya juga adu kelereng dengan teman laki-laki yang membuat saya itu merasa maco. Saya juga bertengkar, berkelahi dengan anak laki-laki. Saya gabung dengan taekwondo dan saya pilih lawannya laki-laki. Membuat saya merasa gagah. Dan juga saya suka panjat, bukan memanjat. Panjat tebing, tapi panjat pohon. Dan juga panjat pagar tetangga saat dikejar anjing. Dulu saya dikenal sebagai anak preman. Kalau istilah sekarang itu senggol bacok. Kayak kamar kita ya, ada gang senggol ya. Nah, jadi ternyata ini adalah bentuk penolakan saya, bentuk berontaknya saya terhadap kehidupan di rumah. Saya tinggal dan lahir juga di daerah Cicadas, Bandung. Itu daerah premannya orang Bandung. Ya, itu daerah brongnya kalau orang bilang. Saya lahir di situ dan besar dengan diantaranya dengan kakak saya dan juga mama saya. Walaupun daerahnya preman, tapi mama saya mempertahankan value keluarga bahwa perempuan perlu tampil cantik. Mama saya setiap hari mengingatkan saya, bilang, "Sa, kamu teh perempuan, kudu cantik atuh." Awalnya biasa saja, tapi karena sering mengingatkan, ini rasanya kok jadi agak nolak buat mendengar. Ketika saya mendengarkan "Sa, kudu cantik", di dalam diri, enggak, saya nggak mau cantik. Saya mau kuat. Saya perempuan, tapi saya tidak memilih cantik, saya memilih kuat. Karena seringnya dinasehati, tapi tidak mempan,
kakak saya turun tangan juga tuh. Kakak saya bilang, Sa, anaknya mama itu 5 anak perempuan. 4 diantaranya itu huruf pertamanya adalah E. Erna, Erni, Elin, Elsa. Anak laki-laki awalnya itu huruf D. Deden, Dindin. Nah, kamu apa? Kamu salah nama. Kamu itu bukan namanya Elsa, tapi harusnya Dono. Langsung terbayang sosok Dono Warkop dengan gigi tongosnya. Itu membuat saya makin gak suka, makin gak mau untuk jadi cantik. Bahkan itu terbawa sampai dewasa, sampai usia remaja, dewasa, saya tidak suka dibilang cantik. Ketika ada laki-laki bilang cantik, saya tersinggung. Mau apa nih orang? Macem-macem aja nih. Lalu ketika ada perempuan bilang saya cantik, lagi ngejilat nih, mau apa dia? Saya jadi berpikir, ini saya perempuan normal atau bukan ya? Sambil mempertanyakan itu, saya terus menjalani kehidupan saya. Nah, di tahun 2004-2005, saya gabung bersama Oki Modeling School Bandung. Saya direkrut di sana tanpa ada seleksi, qadarullah ya. Lalu saya awalnya menggantikan orang yang sedang melahirkan, cuti 3 bulan, tapi ternyata orang ini dipindah ke Jakarta karena dibawa suaminya. Akhirnya saya diperpanjang secara otomatis dan tetap menjadi instruktur di Oki Modeling School Bandung gitu. Itu hari pertama saya masuk, ternyata di sana tertata banget tuh. Cara duduk yang baik, cara berdiri, cara berjalan, semuanya itu ada ketukan. Ketukannya 8. Lalu selain itu, kalau kita lagi duduk, lutut dengan lutut itu selalu ketemu. Nah, ya. ketika duduk ya. Nah, ternyata di hari pertama saja badan saya ini menolak keras. Kaki saya pegalnya bukan main lagi. Ketika datang ke rumah, "Mah, pegel mah." Ya udah, kaki kamu ke atasin. Ternyata perjuangan menjadi cantik itu buat saya ribet. Termasuk menyaksikan kakak saya yang selalu dandan cantik dengan mama dan teteh itu selalu dandan cantik. Mereka pandai sekali merawat diri, pakai masker, pakai make up, lalu pakai krim, berbagai macam krim ditempelin berlapis-lapis ya. Yang menurut saya itu adalah kerepotan yang nggak perlu, ribet banget. Buat saya segala sesuatu ya udah dibikin simple aja. Kalau kita bisa simple, ngapain cari yang sulit? Akhirnya sudahlah, saya terus melanjutkan di Oki Modeling School dan ternyata dituntut untuk menjadi cantik karena kelas modeling. Saya perlu cantik, saya perlu merawat diri, saya perlu tegap dan sebagainya. Itu tantangan sekaligus pilihan untuk, tar dulu, ini tuntutan nih, ini kayaknya kewajiban nih. Akhirnya saya mau melakukannya. Di luar dugaan, saya menikmati itu. Ternyata lucu juga ya bermake up ya. Oh, ternyata bikin aku pede juga ya buat bermake up gitu dan tampil cantik. Namun tidak lama dari sana, di tahun 2011 saya pindah ke Cirebon. Awalnya saya nangis-nangis juga tuh pindah ke Cirebon karena tidak ada tempat main, gak ada orang yang kenal juga. Tapi ini adalah kota yang bersahaja, sederhana sekali. Menurut saya, ini kotanya gue banget. Awalnya saya menciptakan sebuah komunitas untuk menambah saudara. Dari situ ketemulah teman-teman. Setelah ketemu teman-teman, saya juga beraktivitas membuat komunitas. Namanya Kuaci, Komunitas Wanita Cirebon. Yang isinya gak ada orang Cirebon.
Kuaci. Nah, dari situ saya menularkan ilmu-ilmu dan bekal-bekal tentang kecantikan dan pemberdayaan wanita terhadap teman-teman saya ini. Di tengah jalan, saya merasa lelah. Kenapa ya kok aku dandan sendiri ya, sementara mereka sederhana banget. Akhirnya, sedikit demi sedikit, saya tipiskan make up saya, dan juga lama-lama hilang itu make up. Suatu saat, anggota itu ada yang bilang, "Mbak, dulu tuh Mbak cantik loh. Dulu tuh Mbak tuh inspirasi aku loh. Kenapa sekarang kok gitu? Enggak, aku nggak mau ikutan komunitas ini lagi, Mbaknya nggak cantik." Saya bilang gitu. Oh oke. Tapi itu tidak saya hiraukan. Saya merasa nyaman. Balik lagi ke Elsa yang dulu. Tahun 2022 ada salah satu guru saya di bidang pelatihan pada saat saya ikut Oki Modeling School Bandung, itu pun jadinya gabung di kelas pelatihan, gabung juga di training-training dan sebagainya ya. Juga dosen di salah satu universitas. Nah, ternyata guru saya ini yang sudah mengenal saya saat saya tampil prima, tampil cantik tadi, menyaksikan saya live IG. Terus dia bilang gini, "Sa," tetehnya nelfon tuh, namanya Teh Aan. "Sa, hari kamu kenaon kok jadi kusam? Kamu teh kunaon sih?" Gitu. Kenapa ya? Emang kenapa teh? Ente, ini mah lain Elsa nu teteh kenal lain. Gitu. Akhirnya lama nih jadinya telepon-teleponan. Setelah lama telepon-teleponan, dia bilang gini, "Ada apa, Sa? Ada apa?" "Enggak teh, enggak ada apa-apa." "Ada apa? Teteh kenal kamu." Akhirnya digali. Setelah digali barulah ditemukan bahwa saya sedang melawan sesuatu. Saya sedang melawan kata cantik. Lalu teteh itu memancing, "Kamu sebel ya sama si mama?" "Ya enggak lah, enggak mungkin aku sebel sama si mama. Si mama geus bager, perhatian, peduli sama aku gitu." Tapi teteh itu tidak berhenti untuk menggali. Dia tanya lagi, "Sa, kamu nggak apa-apa sebel sama perilakunya mama, tapi nggak sebel sama si mamahnya, tenanaun gitu teh." Oh iya. Sambil diam saya berpikir dan akhirnya menemukan iya, aku tuh sebel dinasehati terus. Aku tuh sebel nggak dihadirkan di keluarga. Aku sebel karena merasa tidak didengarkan untuk memunculkan siapa Elsa. Dari penemuan itu, akhirnya saya menyadari bahwa oke, aku punya sesuatu yang belum tepat di masa lalu, yaitu saya memaknai nasihat-nasihat mama sebagai suatu paksaan, sebagai sesuatu yang tidak menghadirkan aku. Lalu saya sadari bahwa ternyata cantik ini bukan tentang mama, bukan tentang teteh atau orang lain, tapi tentang aku. Dan saya memutuskan bahwa saya mau menjadi cantik. Saya mau merawat diri karena ini adalah tubuh titipannya. Saya mau memilih untuk merawat, peduli, dan bertanggung jawab. Dan satu hal lagi yang paling indah menurut saya, bagi saya mau cantik karena saya ingat mama. Saya mau cantik karena mama melihat anak yang cantik itu membuatnya dia bahagia, membuat dia tenang, dan itu adalah pesan yang paling utama. Cantik adalah harga untuk menghargai diri. Cantik adalah bagaimana kamu menghargai orang lain. Dan cantik ketika kamu udah punya pasangan, itu cara kamu mengutuhkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Bohong, bohong kalau anak laki-laki atau ada laki-laki bilang, "Saya suka wanita natural," katanya gitu ya. "Saya suka wanita natural yang gak suka dandan, saya suka." Bohong, bohong eta teh. Kalau dibilangin ada perempuan cantik, udah pasti suka si laki-laki itu teh. Ya, mama saya lagi nonton juga. Mama sekarang gak perlu maksa Elsa buat jadi cantik, karena ini adalah cantik yang kupilih.